Shalom, perkenalkan nama saya Kristia Raskara Peni dengan nomor induk mahasiswa 19021111764. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Saya akan menyampaikan materi saya mengenai teori behavioristik. Teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi intinya teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya sebuah perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dalam teori behavioristik, seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika siswa tersebut dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, kegiatan belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan output yang berupa respon atau reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga ketika penguatan dikurangi, maka respon pun akan tetap dikuatkan. Kelebihan dari teori behavioristik sendiri, yang pertama yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkelanjutan tersebut dan lebih optimal. Yang kelima, bahan pelajaran yang telah disusun dari bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang ketujuh, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kedelapan, atau yang terakhir, yaitu teori behavioristik ini juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka bentuk-bentuk penghargaan langsung. Untuk kekurangan teori behavioristik ini sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima, pada teori ini siswa dipandang pasif atau perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan guru
dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Yang ketujuh, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedelapan, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kesembilan, atau yang terakhir, penerapan metode yang salah dan pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center atau otoriter, komunikasi berlangsung satu arah saja. Jadi, hanya guru yang melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Prinsip aplikasi dari teori behavioristik dalam pembelajaran menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respons secara umum. Dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, dengan guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespons secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai penguatan. Aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, guru perlu menyiapkan dua hal, yaitu yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi, sehingga perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa berbekal apapun sama sekali, atau mereka mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang didapat di luar proses pembelajaran. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa. Sehingga di sini guru tidak akan estimate terhadap siswa. Namun kenyataan tidak demikiannya. Sebagian siswa ada yang sudah tahu dan sebagian yang lain belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas. Langkah umum yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan teori behaviorisme ini dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. Yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar seperti pokok pembahasan, topik, dan lain-lain. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatan, metode, media, dan waktu. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti latihan, tugas, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respon pembelajar. Yang kesembilan, memberikan penguatan baik positif maupun negatif seperti hukuman ataupun hadiah. Yang kesepuluh, merevisi kegiatan pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari teori behavioristik adalah teori belajar memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran.
antara lain fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, fungsi rekomendatif. Melalui fungsi rekomendatif yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dan proses pembelajaran sehingga memunculkan respon peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan sebuah penguatan. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sehingga model yang paling cocok adalah contohnya seperti dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini. TK untuk melatih kebiasaan baik karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang ada di lingkungannya dan sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori behavioristik ini banyak digunakan antara lain untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.